Saat liburan sekolah, ibu mertua membawa semua cucunya belanja ke sebuah mall besar. Sampainya di sana, ibu mertuaku tega meninggalkan putriku berusia 6 tahun sendirian di tempat parkir. Dia berteriak, "Diam di sini, jangan ikut anak bandel." Setelah pulang kerja, aku menyusul mereka. Tapi aku kaget melihat anakku yang sedang menangis sendirian di parkiran mobil selama 4 jam. Aku hanya tersenyum, memeluk anakku dan kulakukan sesuatu yang membuat mereka akan menyesal selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi di rumah itu terasa lebih sibuk dari biasanya, karena liburan sekolah telah tiba. Ibu Tari sudah bangun sejak pagi buta dan sibuk membangunkan seisi rumah dengan suara lantangnya yang menggema hingga ke dapur. Ia berencana membawa semua cucunya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan besar di pusat kota. Rencana ini sebenarnya sudah ia susun sejak seminggu lalu tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Atika maupun Wildan. Bagi Ibu Tari, liburan adalah saatnya bersenang-senang dan memamerkan kebahagiaan keluarga kepada orang lain, meskipun biaya untuk kesenangan itu seringkali tidak keluar dari kantong pribadinya. Atika yang sedang bersiap berangkat ke kantor, hanya bisa menghela napas panjang melihat keriuhan itu. Sebagai seorang menantu yang bekerja keras menopang sebagian besar kebutuhan rumah tangga, ia sebenarnya ingin Alia beristirahat di rumah saja hari ini. Namun, melihat antusiasme Alia yang sudah siap dengan tas kecilnya, Atika tidak tega melarang. Putrinya itu tampak begitu bahagia, karena dijanjikan akan bermain di wahana permainan, dan makan es krim sepuasnya oleh sang nenek. Atika merapikan jilbabnya di depan cermin sambil memikirkan apakah keputusan mengizinkan Alia pergi adalah hal yang tepat, mengingat hubungan Alia dengan sepupu-sepupunya tidak selalu akur. Wildan, suami Atika, sedang memanaskan mobil di garasi. Ia tampak pasrah mengikuti keinginan ibunya. Wildan adalah tipe suami yang penurut dan sangat menghormati ibunya, bahkan terkadang hingga taraf yang membuat Atika merasa terabaikan. Namun, pagi itu Atika memilih untuk tidak memicu pertengkaran. Ia mendekati Alia yang sedang duduk di ruang tengah menunggu sepupu-sepupunya bersiap. Atika berlutut di hadapan putrinya, merapikan kerah baju Alia, dan menatap mata bulat bocah 6 tahun itu dengan lembut. Ia menyelipkan sebuah ponsel pintar model lama ke dalam tas kecil Alia, berpesan agar Alia menjaga benda itu baik-baik dan segera menelepon jika terjadi sesuatu yang mendesak atau jika ia merasa takut. Alia mengangguk polos, matanya berbinar penuh semangat menyambut liburan. Tidak lama kemudian, Rifka dan Sandi keluar dari kamar mereka bersama anak-anak mereka. Rifka, adik ipar Atika, tampil dengan dandanan mencolok dan pakaian yang diniatkan untuk pamer, seolah-olah ia adalah orang kaya raya. Padahal, Atika tahu persis bahwa baju yang dikenakan Rifka itu dibeli menggunakan fitur pembayaran tunda di aplikasi belanja online yang tagihannya seringkali mampir ke ponsel Wildan. Sandi, suami Rifka, tampak santai merokok di teras, tidak peduli dengan keributan persiapan keberangkatan. Mereka semua seolah lupa bahwa mobil yang akan mereka pakai dan uang saku yang akan mereka hamburkan sebagian besar berasal dari keringat Atika. Sebelum berangkat, Atika menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada Ibu Tari. Ia berpesan agar uang itu digunakan untuk membelikan makan siang dan tiket wahana permainan bagi Alia dan cucu-cucu lainnya. Ibu Tari menerima uang itu dengan cepat, memasukkannya ke dalam dompet tanpa mengucapkan terima kasih, seolah itu adalah upeti yang memang wajib diserahkan Atika setiap hari. Ibu Tari hanya mengibaskan tangan, menyuruh Atika segera berangkat kerja agar tidak menghalangi jalan mereka menuju mobil. Atika mencium kening Alia sekali lagi, membisikkan doa perlindungan, lalu berjalan menuju motornya untuk berangkat kerja dengan perasaan yang entah mengapa terasa berat dan mengganjal di dada. Perjalanan menuju mal besar itu memakan waktu hampir 1 jam, karena lalu lintas kota yang padat di masa liburan. Di dalam mobil, Alia duduk terhimpit di kursi tengah di antara anak-anak Rifka yang berisik dan berebut mainan. Ibu Tari duduk di kursi depan di samping Wildan yang menyetir, terus-menerus mengoceh tentang rencana belanja dan restoran mana yang akan mereka kunjungi. Alia yang merasa sempit mencoba menggeser duduknya, namun justru mendapat sikutan dari anak Rifka. Ketika Alia mengadu pelan, Rifka yang duduk di kursi belakang justru memarahi Alia dan menuduhnya tidak mau mengalah dengan saudara sendiri. Wildan hanya diam, fokus menyetir, tidak berani menegur adiknya demi menjaga mood ibunya. Sesampainya di mal, mereka menurunkan penumpang di lobi utama, karena Ibu Tari tidak mau berjalan jauh dari parkiran. Wildan kemudian pergi mencari parkir, sementara Ibu Tari memimpin rombongan masuk. Kemewahan mal dengan pendingin udara yang sejuk dan etalase toko yang berkilauan membuat mata mereka berbinar. Namun, masalah mulai muncul ketika mereka melewati toko mainan.
Anak-anak Rifka mulai merengek meminta mainan mahal. Alia, yang teringat pesan ibunya untuk tidak menyusahkan, hanya diam melihat mainan dari balik kaca. Namun, ketika Alia tanpa sengaja menyenggol patung pajangan hingga bergoyang sedikit, Ibu Tari langsung memelototinya. Kekesalan Ibu Tari memuncak ketika Alia meminta izin untuk ke toilet saat mereka baru saja hendak masuk ke butik pakaian langganan Ibu Tari. Bagi Ibu Tari, permintaan sederhana itu adalah gangguan besar. Ia merasa Alia selalu menyusahkan dan menghambat kesenangannya. Rifka mengompori ibunya dengan mengatakan bahwa Alia memang anak manja yang tidak tahu aturan, dan hanya akan membuat mereka repot seharian. Kata-kata pedas Rifka disambut anggukan setuju oleh Ibu Tari. Di dalam benak wanita tua itu, muncul sebuah ide jahat yang didorong oleh rasa egois, ingin menikmati waktu belanja tanpa gangguan anak kecil yang dianggapnya rewel. Wildan yang baru saja menyusul dari parkiran diminta Ibu Tari untuk membelikan minuman di lantai atas. Sebuah taktik untuk menjauhkan Wildan dari rombongan. Setelah Wildan pergi, Ibu Tari menarik tangan Alia dengan kasar. Ia mengatakan pada Alia bahwa mereka harus mengambil sesuatu yang tertinggal di mobil. Alia yang polos mengikuti langkah neneknya menuju lift yang mengarah ke Rubanah atau basement parkir. Rifka dan Sandi mengikuti dari belakang sambil tersenyum sinis. Tahu bahwa rencana ibunya akan membuat hari mereka lebih tenang tanpa kehadiran keponakan yang mereka benci itu. Suasana di area parkir basement sangat berbeda dengan di dalam mall. Udaranya pengap, berbau asap knalpot, dan penerangannya remang-remang. Suara mesin mobil yang menderu dan decit ban membuat suasana terasa mencekam bagi anak kecil. Ibu Tari membawa Alia ke dekat sebuah pilar beton besar yang agak tersembunyi, jauh dari pintu masuk lift. Di sana, ia melepaskan cengkeramannya dari tangan Alia. Dengan wajah dingin tanpa belas kasih, Ibu Tari menunjuk ke lantai beton yang kotor. Ia memerintahkan Alia untuk diam di tempat itu dan tidak boleh kemana-mana. Alia bingung dan ketakutan. Ia bertanya mengapa ia harus menunggu di sana sendirian. Ibu Tari membentak dengan suara keras, mengatakan bahwa Alia adalah anak bandel yang memalukan jika dibawa masuk ke dalam mall. Ia mengancam jika Alia berani beranjak dari tempat itu atau mencoba menyusul mereka, ia akan marah besar dan tidak akan mengizinkan Alia pulang ke rumah. Rifka menambahkan ancaman bahwa di dalam mall banyak satpam galak yang suka menangkap anak nakal seperti Alia. Mendengar itu, nyali Alia ciut. Air matanya mulai menggenang, tapi ia terlalu takut untuk menangis bersuara. Tanpa menoleh lagi, Ibu Tari membalikan badan dan berjalan cepat menuju lift, diikuti oleh Rifka, Sandi, dan anak-anak Rifka. Mereka meninggalkan Alia sendirian di tengah kegelapan dan kebisingan area parkir. Pintu lift tertutup, membawa mereka kembali ke dunia yang terang, sejuk, dan penuh kesenangan, meninggalkan seorang bocah 6 tahun yang kini mulai terisak pelan sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Alia duduk merosot di sudut pilar, kakinya gemetar. Di sekelilingnya hanya ada mobil-mobil bisu dan bayangan yang menakutkan. Ia teringat pesan ibunya, tapi rasa takut akan ancaman neneknya membuatnya ragu untuk mengambil ponsel. Ia hanya bisa berdoa semoga ibunya atau ayahnya segera datang menjemput. Di lantai atas, Ibu Tari dan rombongannya kembali bertemu Wildan. Ketika Wildan bertanya di mana Alia, Ibu Tari dengan enteng berbohong. Ia mengatakan bahwa Alia bertemu dengan teman sekolahnya di area bermain anak dan ingin bermain di sana ditemani oleh pengasuh temannya itu. Wildan yang percaya sepenuhnya pada ibunya tidak menaruh curiga sedikitpun. Ia justru merasa lega karena anaknya bisa bermain dengan teman sebaya. Tanpa beban, mereka mulai berkeliling dari satu toko ke toko lain, mencoba pakaian, membeli sepatu, dan tertawa lepas, sementara di bawah sana, di lantai beton yang dingin, Alia mulai menghitung detik demi detik dalam ketakutan yang semakin mencekam. Jam di dinding kantor, Atika menunjukkan pukul 2 siang. Sejak tadi, Atika merasa sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya. Laporan keuangan yang sedang ia susun terasa membosankan, dan pikirannya terus melayang pada Alia. Ada perasaan tidak enak yang menyelinap di dadanya, sebuah firasat kuat yang biasa dirasakan seorang ibu ketika anaknya sedang tidak baik-baik saja. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya tanpa alasan yang jelas. Atika mencoba menepis perasaan itu dengan meminum segelas air putih, namun kegelisahan itu tetap bertahan, bahkan semakin kuat mencengkeram benaknya. Tidak tahan dengan rasa was-was itu, Atika memutuskan untuk menelepon Ibu Tari. Ia ingin memastikan bahwa Alia sudah makan siang dan sedang bersenang-senang. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu diangkat. Suara Ibu Tari terdengar riuh dengan latar belakang musik mall yang bising. Ketika Atika bertanya tentang keberadaan Alia, Ibu Tari menjawab dengan nada ketus dan terburu-buru. Ia mengatakan bahwa Alia sedang sibuk makan es krim coklat yang sangat besar, sampai tidak mau diganggu bicara di telepon. Ibu Tari menambahkan agar Atika tidak perlu khawatir berlebihan,
dan lebih baik fokus mencari uang, karena belanjaan mereka hari ini cukup banyak. Jawaban itu seharusnya menenangkan, tetapi bagi Atika, justru terdengar janggal. Alia memiliki alergi ringan terhadap coklat, dan biasanya menghindari makanan itu jika tidak diawasi ketat. Dan Alia adalah anak yang penurut soal pantangan makanannya. Selain itu, Alia biasanya akan sangat antusias jika tahu ibunya menelepon. Ia pasti akan berebut ingin bicara untuk menceritakan apa yang ia lihat. Sikap Ibu Tari yang buru-buru menutup telepon semakin menambah kecurigaan Atika. Firasatnya mengatakan ada kebohongan yang sedang disembunyikan. Atika mencoba menghubungi ponsel Wildan, tetapi tidak diangkat. Mungkin suaminya sedang sibuk membawakan barang belanjaan atau berada di area yang susah sinyal. Karena tidak bisa tenang, Atika akhirnya memutuskan untuk meminta izin pulang lebih awal dari kantornya. Ia membereskan meja kerjanya dengan cepat, menyambar tas, dan bergegas menuju parkiran motor. Di sepanjang perjalanan menuju mal, pikiran buruk terus menghantuinya. Bayangan Alia yang menangis atau terluka berputar-putar di kepalanya. Atika memacu motornya menembus kemacetan sore hari dengan nekat, menyalip kendaraan-kendaraan besar yang menghalangi jalannya. Tujuannya hanya satu, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa putrinya aman. Sesampainya di area parkir motor mal, Atika langsung membuka aplikasi pelacak lokasi yang terhubung dengan ponsel yang ia selipkan di tas Alia tadi pagi. Titik lokasi Alia terlihat menyala di layar ponselnya. Namun, ada yang aneh. Titik itu tidak menunjukkan posisi di lantai atas tempat area bermain atau restoran berada. Titik itu diam tak bergerak di area basement parkir mobil, di lokasi yang cukup jauh dari pintu masuk utama mal. Kening Atika berkerut. Mengapa Alia ada di parkiran? Apakah mereka sudah mau pulang? Tapi jika mereka mau pulang, kenapa Ibu Tari tadi bilang masih belanja? Atika berlari menuju area parkir mobil basement. Ia tidak menggunakan lift, melainkan tangga darurat agar lebih cepat sampai ke lantai bawah. Begitu pintu tangga darurat terbuka, hawa panas dan bau bensin langsung menyergap hidungnya. Suasana di sana cukup sepi karena ini adalah area parkir bagian belakang yang jarang diminati pengunjung karena jauh dari akses masuk. Atika berjalan cepat sambil terus melihat layar ponselnya, mengikuti arah titik lokasi Alia. Langkah kakinya menggema di lantai beton yang sunyi. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau meledak. Semakin dekat ia dengan titik lokasi, semakin besar rasa takutnya. Ia mulai memanggil nama Alia dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Atika mempercepat langkahnya, setengah berlari di antara deretan mobil yang terparkir. Hingga akhirnya, matanya menangkap sosok kecil yang meringkuk di balik sebuah pilar beton besar. Itu Alia. Anak itu duduk memeluk lutut dengan kepala tertunduk di atas tas kecilnya. Tubuhnya terlihat gemetar, meskipun udara di sana panas dan pengap. Atika menjatuhkan tas kerjanya dan berlari menghampiri putrinya. Alia, panggilnya setengah berteriak. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Pemandangan itu menghancurkan hati Atika seketika. Wajah Alia sembab, matanya bengkak dan merah. Pipinya basah oleh air mata yang sudah mengering dan basah kembali. Bibirnya pucat dan pecah-pecah karena dehidrasi. Begitu melihat ibunya, Alia langsung menghambur ke pelukan Atika dan menangis histeris, menumpahkan segala ketakutan yang ia pendam selama 4 jam sendirian di tempat gelap itu. Atika memeluk tubuh mungil itu erat-erat, menciumi puncak kepala anaknya sambil membisikkan kata-kata penenang. Ia memeriksa tubuh Alia, memastikan tidak ada luka fisik. Syukurlah, secara fisik Alia baik-baik saja, namun guncangan mental yang dialaminya jelas sangat berat. Alia terbata-bata menceritakan bahwa nenek menyuruhnya diam di situ karena ia nakal, dan ia tidak berani menelepon ibu karena takut dimarahi nenek lagi. Mendengar pengakuan polos itu, darah Atika mendidih. Rasa sedihnya berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Namun ia menahannya sekuat tenaga agar tidak menakuti Alia lebih jauh. Atika memberikan air minum yang ia bawa di botol kerjanya kepada Alia. Setelah tangis Alia mulai reda, Atika tidak langsung mengajak anaknya pulang. Ia justru berdiri, menggendong Alia di pinggang kirinya, dan berdiri tegap di dekat pilar itu, menunggu. Ia tahu rombongan Ibu Tari pasti akan turun ke sini, karena mobil Wildan terparkir tidak jauh dari tempat Alia ditinggalkan. Atika ingin mereka melihatnya. Ia ingin melihat wajah mereka saat menyadari kejahatan mereka terbongkar. Sekitar 30 menit kemudian, pintu lift terbuka. Suara tawa riuh terdengar memecah kesunyian parkiran. Ibu Tari keluar lebih dulu, diikuti Rifka, Sandi, dan anak-anak mereka yang berlarian riang. Tangan mereka penuh dengan kantong belanjaan bermerek. Wildan berjalan paling belakang sambil membawa kardus mainan besar. Mereka tampak begitu bahagia, wajah-wajah tanpa dosa yang baru saja menikmati pesta di atas penderitaan seorang anak kecil.
Ibu Tari sedang menceritakan betapa lezatnya makanan tadi saat matanya tiba-tiba menangkap sosok Atika yang berdiri mematung di dekat mobil mereka. Langkah Ibu Tari terhenti mendadak. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi pucat pasi seolah melihat hantu. Rifka dan Sandi yang berjalan di belakangnya ikut berhenti. Mata mereka terbelalak kaget melihat Atika sudah ada di sana dengan tatapan yang sulit diartikan. Wildan yang baru menyadari situasi itu segera menyeruak ke depan. Ia kaget melihat istrinya ada di sana, dan lebih kaget lagi melihat kondisi Alia yang berantakan dalam gendongan Atika. Suasana hening mencekam menyelimuti area parkir itu. Tidak ada yang berani membuka suara. Ibu Tari terlihat gugup, bibirnya bergetar mencari alasan, matanya liar mencari celah untuk membela diri. Ia mengira Atika akan mengamuk, berteriak, memaki, atau menjambaknya di tempat umum. Namun, Atika melakukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi mereka. Atika menatap lurus ke manik mata Ibu Tari. Tatapannya tajam, menusuk, dan dingin, seolah mampu membekukan darah siapapun yang melihatnya. Perlahan, sudut bibir Atika terangkat membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum ramah, melainkan senyum penuh arti, senyum seorang predator yang baru saja menemukan mangsanya. Dengan suara yang sangat tenang, rendah, namun terdengar jelas di telinga semua orang yang ada di sana, Atika berkata, "Puas belanjanya, Bu? Puas makan-makannya? Kalau sudah, ayo kita pulang." Kalimat sederhana itu terdengar seperti petir di siang bolong bagi Ibu Tari. Tidak ada amarah yang meledak, hanya dingin yang menusuk tulang. Senyuman Atika itu membuat bulu kuduk Ibu Tari merinding. Ia sadar, menantunya yang selama ini diam dan penurut, hari ini telah berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Tanpa menunggu jawaban, Atika berbalik dan berjalan menuju mobil, membuka pintu belakang, dan mendudukkan Alia dengan lembut, meninggalkan Ibu Tari dan rombongannya yang masih terpaku kaku di tempat masing-masing, diliputi rasa takut yang baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari pusat perbelanjaan menuju rumah terasa jauh lebih lama dan menyiksa daripada saat keberangkatan. Di dalam mobil, keheningan yang mencekam menggantikan riuh rendah percakapan yang biasanya mendominasi. Wildan menyetir dengan punggung tegak dan kaku, matanya terpaku pada jalanan di depan, namun pikirannya berkecamuk. Ia bisa merasakan ketegangan yang memancar dari istrinya yang duduk di kursi, tengah sambil memeluk Alia yang sudah tertidur pulas karena kelelahan. Sementara itu, Ibu Tari yang duduk di samping Wildan memilih untuk membuang muka ke arah jendela, berpura-pura menikmati pemandangan kota malam, padahal hatinya sedang menyusun beribu alasan untuk membela diri. Di kursi paling belakang, Rifka dan Sandi yang biasanya berisik kini membisu, sesekali saling sikut, bingung harus bersikap bagaimana menghadapi situasi aneh ini. Sesampainya di rumah, Atika tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun. Ia langsung turun dari mobil, menggendong Alia dengan hati-hati agar tidak membangunkannya, dan berjalan lurus masuk ke dalam rumah menuju kamar tidur utama. Ia mengabaikan barang-barang belanjaan yang menumpuk di bagasi mobil, barang-barang yang dibeli dengan uang jerih payahnya namun dinikmati oleh orang-orang yang telah menyakiti anaknya. Sikap diam Atika ini justru membuat Ibu Tari dan anak-anaknya merasa gelisah. Mereka sudah bersiap jika Atika mengamuk atau memarahi mereka, karena jika itu terjadi, mereka bisa memutarbalikkan fakta dan menuduh Atika sebagai menantu yang tidak sopan. Namun, diamnya Atika adalah sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Itu adalah jenis diam yang menakutkan, seperti tenang sebelum badai besar menghantam. Di dalam kamar, Atika meletakkan Alia di tempat tidur, mengganti bajunya dengan piyama yang nyaman, dan mengoleskan minyak telon untuk menghangatkan tubuh putrinya. Ia menatap wajah damai anaknya yang masih menyisakan jejak air mata. Rasa sakit di hati Atika perlahan berubah menjadi tekad yang membaja. Ia menyadari bahwa selama ini kebaikannya telah dimanfaatkan. Ia bekerja keras siang malam, memberikan fasilitas terbaik untuk mertua dan iparnya, dengan harapan mereka akan menyayangi Alia layaknya cucu dan keponakan sendiri. Namun, kejadian hari ini menamparnya dengan kenyataan pahit bahwa uang dan fasilitas tidak bisa membeli ketulusan hati. Mulai detik ini, Atika berjanji pada dirinya sendiri bahwa keran kebaikannya telah tertutup rapat. Keesokan harinya, suasana rumah terasa canggung. Wildan berangkat kerja lebih pagi untuk menghindari interaksi yang tidak nyaman. Atika juga bersiap ke kantor seperti biasa, namun ada aura berbeda yang ia pancarkan. Ia tidak lagi menyapa Ibu Tari di meja makan, tidak lagi menanyakan mau dimasakkan apa untuk nanti malam. Ia hanya minum segelas air, mencium Alia yang ia titipkan pada pengasuh harian baru yang ia panggil mendadak pagi itu, lalu pergi. Atika tidak lagi mempercayakan Alia pada Ibu Tari, atau siapapun di rumah itu. Keputusan memanggil pengasuh profesional ini adalah langkah awal dari benteng pertahanan yang ia bangun. Siang harinya,
Rifka mulai merasakan dampak pertama dari perubahan sikap Atika. Biasanya, setiap tanggal muda, Rifka akan merengek meminta jatah, uang jajan, tambahan kepada kakak iparnya itu dengan alasan kebutuhan mendesak atau sekadar ingin membeli perawatan wajah terbaru. Merasa situasi sudah agak tenang karena Atika tidak marah-marah kemarin, Rifka memberanikan diri mengirim pesan singkat pada Atika. Ia meminta transfer sejumlah uang dengan alasan krim wajahnya habis, dan ia butuh membeli paket perawatan baru agar wajahnya tetap bersinar saat arisan keluarga minggu depan. Rifka yakin Atika akan memberinya. Seperti bulan-bulan sebelumnya di mana Atika selalu luluh dengan rengekan manjanya. Namun, balasan yang diterima Rifka bukanlah bukti transfer seperti biasanya. Atika hanya membalas dengan kalimat singkat yang membuat darah Rifka berdesir. Atika menulis bahwa uang bulan ini sudah dialokasikan untuk biaya pemulihan trauma Alia dan membayar biaya parkir mahal di mal kemarin. Atika juga menambahkan saran agar Rifka mencoba bekerja atau meminta pada suaminya sendiri jika ingin membeli barang-barang tersier. Rifka membanting ponselnya ke sofa dengan kesal. Ia mengadu pada ibunya, mengatakan bahwa Atika sekarang menjadi pelit dan perhitungan. Ibu Tari yang mendengar itu ikut tersulut emosi, merasa bahwa Atika mulai berani melawan dan tidak menghormati mereka. Malam harinya, Wildan pulang dengan wajah lelah. Ia berharap bisa beristirahat dengan tenang, namun ia justru disambut oleh tumpukan amplop surat di meja makan. Biasanya, meja itu bersih atau terisi makanan enak. Kali ini, yang ada hanyalah tagihan. Wildan membuka amplop-amplop itu satu persatu. Tagihan listrik yang membengkak karena pemakaian AC non-stop di kamar Ibu Tari dan Rifka, tagihan internet paket tertinggi yang dipasang demi hobi main game online Sandi, serta tagihan kartu kredit atas nama Ibu Tari yang berisi daftar belanjaan barang-barang mewah. Semua surat itu memiliki stempel peringatan keterlambatan pembayaran. Wildan bingung. Selama ini, semua tagihan rumah tangga diurus oleh Atika. Istrinya itu tidak pernah membiarkan satu tagihan pun terlewat. Selalu memastikan kenyamanan di rumah itu terjaga tanpa gangguan. Wildan membawa tumpukan tagihan itu ke kamar, di mana Atika sedang membacakan dongeng untuk Alia. Dengan suara pelan, Wildan bertanya mengapa tagihan-tagihan ini belum dibayar dan tergeletak begitu saja di meja. Ia khawatir aliran listrik akan diputus jika mereka terlambat membayar. Wildan berharap Atika hanya lupa karena sibuk atau sedang ada masalah teknis dengan aplikasi perbankannya. Atika menutup buku dongeng perlahan setelah memastikan Alia sudah terlelap. Ia menoleh pada suaminya, wajahnya datar tanpa ekspresi bersalah sedikitpun. Dengan tenang, Atika menjelaskan bahwa ia tidak lupa. Ia memang sengaja tidak membayarnya. Atika mengatakan pada Wildan bahwa gajinya mulai bulan ini akan ia simpan sepenuhnya untuk tabungan masa depan Alia dan untuk membeli rumah baru suatu saat nanti. Ia merasa tidak lagi memiliki kewajiban untuk membiayai gaya hidup boros orang-orang yang bahkan tidak peduli pada keselamatan anaknya. Atika menegaskan bahwa jika Wildan ingin orang tua dan adiknya tetap menikmati fasilitas mewah tersebut, maka Wildanlah yang harus membayarnya dengan gajinya sendiri. Wildan terdiam 1000 bahasa. Ia tahu persis berapa jumlah gajinya. Penghasilannya sebagai staf biasa tidak akan pernah cukup untuk menutup semua tagihan gaya hidup keluarganya yang selangit itu. Selama ini, ia terlena karena Atika yang menanggung beban finansial terbesar dalam rumah tangga mereka. Wildan menatap istrinya, mencari keraguan di mata Atika, berharap ini hanya gertakan emosional sesaat. Namun, ia tidak menemukan keraguan itu. Yang ia lihat hanyalah tatapan dingin dan tegas dari seorang wanita yang sudah lelah dimanfaatkan. Malam itu, Wildan tidur dengan punggung membelakangi istrinya, matanya menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa kenyamanan hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Pagi itu dimulai dengan kehebohan di ruang makan. Ibu Tari yang sudah duduk manis menunggu sarapan tersaji, mendadak berteriak memanggil pembantu rumah tangga yang bekerja paruh waktu di sana. Biasanya, meja makan akan penuh dengan hidangan lezat seperti rendang, ayam goreng mentega, atau minimal soto daging dengan pelengkap yang melimpah. Atika selalu memastikan nutrisi keluarga terpenuhi dengan standar tinggi. Namun hari ini, pemandangan di meja makan sungguh memprihatinkan bagi standar Ibu Tari. Hanya ada nasi putih hangat, sebakul besar sayur bening bayam, tempe goreng tepung, dan tahu bacem. Tidak ada sepotong pun daging sapi atau ayam yang terlihat. Ibu Tari menatap hidangan itu dengan tatapan jijik seolah-olah ia disuguhi makanan basi. Ia langsung menuduh pembantu rumah tangga malas memasak atau menggelapkan uang belanja. Rifka dan Sandi yang baru bangun tidur dengan mata bengkak pun ikut mencibir, mengatakan bahwa mereka tidak selera makan jika lauknya hanya makanan kampungan seperti itu. Keributan itu terhenti ketika Atika keluar dari kamar, sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Dengan santai ia mengambil piring, menyendok nasi dan sayur bayam, lalu duduk makan dengan tenang tanpa memedulikan protes yang berseliweran.
Ketika Ibu Tari membentak dan bertanya apa maksud dari semua ini, Atika meletakkan sendoknya perlahan. Ia menyeka mulutnya dengan tisu lalu menatap mertuanya itu. Dengan suara datar, Atika menjelaskan bahwa mulai hari ini, anggaran belanja dapur dipotong drastis. Ia beralasan bahwa kondisi ekonomi sedang tidak menentu dan mereka harus berhemat besar-besaran. Uang yang biasanya dipakai untuk membeli daging impor dan bahan makanan mahal, kini dialihkan untuk dana darurat. Atika menambahkan dengan nada sedikit menyindir bahwa menu tahu dan tempe sangat sehat dan bergizi, cocok untuk melatih kesederhanaan hati. Setelah mengatakan itu, Atika melanjutkan makannya dengan nikmat, sementara Ibu Tari menahan amarah sampai wajahnya memerah. Namun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memegang uang belanja sendiri. Drama berlanjut ketika Sandi, suami Rifka, hendak pergi keluar. Seperti biasa, ia dengan percaya diri menuju kotak kunci di dekat pintu masuk untuk mengambil kunci mobil SUV yang biasa ia pakai. Mobil itu sebenarnya adalah milik Atika yang dibeli sebelum menikah. Namun selama ini Sandi yang lebih sering memakainya untuk bergaya di depan teman-temannya, seolah-olah itu mobil pribadinya. Betapa kagetnya Sandi saat mendapati kotak kunci itu kosong. Ia mencari-cari di laci meja, di atas kulkas, namun kunci mobil itu lenyap. Sandi mulai panik karena ia sudah janji akan menjemput teman-temannya untuk pergi nongkrong. Sandi berteriak menanyakan keberadaan kunci mobil pada seisi rumah. Atika yang sedang memakai sepatu di teras menjawab tanpa menoleh. Ia mengatakan bahwa kunci mobil itu ada di dalam tas kerjanya. Atika menjelaskan bahwa mulai hari ini mobil itu akan ia sewakan kepada kenalannya untuk menambah pemasukan tabungan Alia, atau mungkin akan ia jual jika harga cocok. Ia menegaskan bahwa mobil itu adalah aset pribadinya, tercatat atas namanya, dan ia berhak melakukan apa saja terhadap barang miliknya. Sandi ternganga tak percaya. Ia mencoba memohon, mengatakan bahwa ia sangat butuh mobil itu hari ini. Tapi Atika hanya tersenyum tipis dan menyarankan Sandi untuk naik angkutan umum atau ojek online jika memang mendesak. Sandi merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun ia tidak punya kuasa apapun. Siang harinya, terik matahari terasa begitu menyengat. Ibu Tari yang terbiasa hidup nyaman di dalam ruangan ber-AC, mulai merasa kegerahan. Ia mencari remote AC di kamarnya, menekan tombol power berkali-kali, namun mesin pendingin udara itu tidak merespons. Ia mengira baterainya habis, lalu menggantinya, namun tetap saja AC tidak menyala. Ibu Tari pindah ke ruang tengah, mencoba menyalakan AC sentral, namun hasilnya sama saja. Rumah besar itu berubah menjadi oven raksasa yang panas dan pengap. Keringat mulai bercucuran membasahi daster mahalnya. Ibu Tari mengipas-ngipas tubuhnya dengan majalah sambil mengomel panjang lebar tentang betapa sialnya hari ini. Ternyata, Atika telah memutus aliran listrik khusus untuk unit AC di rumah itu dari panel utama yang kuncinya ia bawa. Ia juga sengaja menyembunyikan semua remote AC sebelum berangkat kerja. Ketika Ibu Tari menelepon Wildan untuk mengadu, Wildan yang sedang pusing di kantor karena memikirkan tagihan hanya bisa menjawab bahwa mungkin ada kerusakan teknis dan harus menunggu teknisi yang biayanya tidak murah. Wildan, yang kini sadar bahwa ia tidak punya uang lebih, tidak berani menjanjikan kapan teknisi akan datang. Ibu Tari merasa tersiksa. Ia tidak pernah membayangkan akan hidup kepanasan di rumah anaknya sendiri seperti orang susah. Sore harinya, saat Wildan pulang lebih awal, ia mendapati suasana rumah yang suram. Di ruang keluarga yang jendelanya dibuka lebar-lebar karena panas, ia melihat Alia sedang duduk menggambar di lantai ditemani pengasuhnya. Wildan mendekati putrinya, merasa rindu sekaligus bersalah. Ia duduk di samping Alia, memperhatikan gambar yang dibuat bocah itu. Alia sedang menggambar seorang anak kecil dikelilingi garis-garis hitam tebal, dan di kejauhan ada gambar orang-orang yang tertawa. Gambar itu sederhana namun menyiratkan kesedihan yang mendalam. Alia menoleh pada ayahnya. Dengan tatapan polos yang menusuk hati, Alia bertanya pada Wildan. Ia bertanya mengapa nenek bilang Alia anak nakal dan harus tinggal di tempat gelap. Ia bercerita bahwa di parkiran itu ada suara-suara menyeramkan dan ia sangat haus, tapi tidak ada yang memberinya minum. Alia bertanya apakah ayah juga marah padanya seperti nenek, sehingga ayah tidak datang menjemputnya lebih cepat. Pertanyaan polos itu menghantam dada Wildan lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Pertahanan dirinya runtuh. Air mata menetes di pipi Wildan. Untuk pertama kalinya, Wildan melihat realitas yang selama ini ia sangkal. Ibunya, wanita yang sangat ia hormati, telah melakukan kekejaman yang tak termaafkan pada darah dagingnya sendiri. Dan selama ini, Wildan membiarkan istri dan anaknya menderita demi memuaskan ego ibunya. Ia memeluk Alia erat-erat, meminta maaf berulang kali dengan suara parau. Di kejauhan, Atika berdiri di ambang pintu, menyaksikan adegan itu dengan tatapan datar.
Ia tidak merasa tersentuh melihat air mata suaminya. Bagi Atika, penyesalan Wildan baru permulaan, dan pelajaran bagi keluarga ini baru saja dimulai. Ia berbalik badan, meninggalkan Wildan dengan rasa bersalahnya, melangkah menuju dapur untuk memastikan bahwa menu makan malam ini tetap tahu dan tempe, tanpa kompromi. Malam itu, suasana di ruang keluarga terasa jauh lebih dingin dan mencekam dibandingkan malam-malam sebelumnya. Meskipun pendingin ruangan sudah tidak lagi dinyalakan karena penghematan listrik yang diberlakukan Atika. Wildan mengumpulkan seluruh anggota keluarga di ruang tengah. Ia duduk di sofa tunggal dengan wajah kusut dan mata yang memerah. Sisa-sisa tangis penyesalannya sore tadi masih membekas jelas. Di hadapannya, duduk Ibu Tari, Rifka, dan Sandi. Mereka tampak gelisah, saling melirik satu sama lain, mencoba menebak arah pembicaraan ini. Sementara itu, Atika duduk di sudut ruangan, di kursi meja makan yang agak jauh dari pusat pertemuan, memangku laptopnya dengan ekspresi wajah yang datar dan tak terbaca. Alia sudah tidur di kamarnya ditemani pengasuh, sehingga Atika bisa fokus sepenuhnya pada eksekusi rencananya malam ini. Wildan memulai pembicaraan dengan suara parau yang bergetar. Ia mencoba meminta penjelasan jujur dari ibunya tentang kejadian di mal beberapa hari lalu. Wildan berkata bahwa ia ingin mendengar versi cerita dari ibunya sekali lagi, berharap ada kesalahpahaman yang bisa diluruskan, berharap bahwa ibunya tidak sejahat yang ia bayangkan. Namun, Ibu Tari, dengan kemampuan manipulasi yang sudah terasa bertahun-tahun, langsung memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Matanya mulai berkaca-kaca, dan bibirnya bergetar seolah ia adalah korban yang paling menderita di sini. Ibu Tari mulai bercerita dengan nada mendayu-dayu, mengatakan bahwa Alia adalah anak yang sangat hiperaktif dan sulit diatur. Ibu Tari mengarang cerita bahwa saat di mal, Alia terus berlarian kian kemari tanpa mau mendengarkan nasihatnya. Menurut Ibu Tari, saat ia sedang lengah memilih baju, Alia tiba-tiba lari menghilang ke arah parkiran. Ia bersumpah demi apapun bahwa ia dan Rifka sudah berkeliling mencari Alia sampai kaki mereka lecet, berteriak memanggil nama cucunya itu hingga suara mereka serak. Ibu Tari bahkan menambahkan bumbu drama dengan mengatakan ia hampir pingsan karena panik kehilangan cucu tersayang. Rifka dan Sandi yang duduk di sebelahnya mengangguk-angguk cepat, membenarkan setiap kebohongan yang keluar dari mulut ibunya. Rifka menambahkan bahwa mereka tidak berani melapor ke bagian informasi karena takut Wildan dan Atika akan marah besar jika tahu Alia hilang karena kelalaian mereka, jadi mereka memutuskan mencari sendiri secara diam-diam. Mendengar cerita itu, hati Wildan kembali bimbang. Ia adalah anak yang dibesarkan dengan doktrin untuk selalu mempercayai ibunya. Narasi Ibu Tari terdengar begitu meyakinkan, lengkap dengan air mata buaya yang menetes membasahi pipi keriputnya. Wildan menoleh ke arah Atika, tatapannya menyiratkan kebingungan dan permohonan agar Atika mau mengerti posisi ibunya. Wildan berpikir, mungkin benar Alia yang salah, mungkin benar ibunya tidak bermaksud jahat. Namun, Atika tidak goyah sedikit pun. Ia sudah memprediksi skenario ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata sanggahan, Atika berdiri dari kursinya. Langkah kakinya terdengar tegas memecah keheningan ruangan saat ia berjalan menuju televisi besar yang menempel di dinding ruang tengah. Atika menyambungkan laptopnya ke layar televisi menggunakan kabel HDMI. Layar televisi yang semula gelap kini menyala, menampilkan tampilan desktop laptop Atika. Semua mata di ruangan itu tertuju pada layar, penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Atika. Ibu Tari merasa jantungnya berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Atika membuka sebuah file video. Sebelum menekan tombol putar, Atika menatap Wildan lekat-lekat dan berkata dengan suara tenang namun penuh penekanan, bahwa kebenaran tidak membutuhkan banyak kata-kata, kebenaran hanya butuh bukti nyata. Atika meminta Wildan untuk menonton dengan saksama dan tidak memalingkan wajah sedetik pun. Video mulai berputar. Itu adalah rekaman CCTV kualitas tinggi yang didapatkan Atika berkat koneksinya dengan kepala keamanan mal tersebut. Tanggal dan jam yang tertera di pojok layar, sesuai persis dengan waktu kejadian. Dalam video itu, terlihat jelas rombongan Ibu Tari keluar dari lift menuju area parkir basement yang sepi. Tidak ada adegan Alia berlarian atau kabur seperti yang diceritakan Ibu Tari. Yang terlihat justru Alia yang berjalan tertib sambil memegang ujung baju neneknya. Kemudian, adegan berikutnya membuat napas Wildan tercekat di tenggorokan. Di layar, terlihat jelas Ibu Tari berhenti di dekat pilar beton. Ia menepis tangan Alia dengan kasar hingga pegangan anak itu terlepas. Gerakan tubuh Ibu Tari dalam video itu terlihat penuh amarah. Ia menunjuk-nunjuk wajah Alia, lalu menunjuk ke lantai beton dengan gestur memerintah yang sangat intimidatif. Rifka dan Sandi terlihat berdiri di belakang, tertawa-tawa sambil menunjuk Alia, seolah penderitaan anak kecil itu adalah lelucon bagi mereka. Kemudian, momen paling menyakitkan itu terjadi.
Ibu Tari membalikkan badan dan berjalan cepat meninggalkan Alia. Alia kecil terlihat mencoba melangkah mengikuti, namun Ibu Tari berbalik lagi dan membentaknya, terlihat dari gestur tubuhnya yang agresif, membuat Alia mundur ketakutan dan akhirnya duduk meringkuk di lantai. Rombongan itu kemudian masuk ke lift, pintu tertutup, dan Alia benar-benar ditinggalkan sendirian di kegelapan. Keheningan di ruang tengah itu seketika berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Tidak ada suara napas, tidak ada suara gerakan, seolah waktu berhenti berputar. Wajah Ibu Tari pucat pasi, darah seakan lenyap dari wajahnya. Kebohongan yang baru saja ia rangkai dengan rapi hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia tidak bisa lagi mengelak. Bukti visual itu terlalu telanjang, terlalu nyata, dan terlalu kejam untuk disangkal. Rifka dan Sandi menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap layar televisi, apalagi menatap Wildan. Mereka tahu, tameng mereka sudah hancur. Wildan menatap layar televisi itu dengan mata yang nyaris keluar. Ia memutar ulang bagian di mana ibunya menepis tangan Alia. Ia memutarnya lagi, dan lagi. Setiap pengulangan video itu terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Hancur sudah gambaran ibu peri yang selama ini ia agung-agungkan. Yang ia lihat di layar bukanlah seorang nenek yang penyayang, melainkan monster berhati dingin yang tega membuang darah dagingnya sendiri demi kesenangan belanja sesaat. Rasa sakit hati Wildan perlahan berubah menjadi amarah yang meledak-ledak, sebuah letusan emosi yang sudah tertahan selama bertahun-tahun karena selalu mengalah. Tiba-tiba, Wildan berdiri dan menyambar gelas kaca yang ada di meja di hadapannya. Ia membanting gelas itu ke lantai dengan sekuat tenaga. Suara pecahan kaca yang nyaring membuat Ibu Tari dan Rifka menjerit ketakutan. Pecahan beling berserakan di lantai, sama hancurnya dengan kepercayaan Wildan pada keluarganya. Napas Wildan memburu, dadanya naik turun dengan cepat, wajahnya merah pada menahan murka. Ia menunjuk wajah ibunya dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, bukan lagi suara Wildan yang lembut dan penurut, melainkan suara seorang ayah yang terluka parah. Wildan berteriak, menumpahkan segala kekecewaannya. Ia bertanya bagaimana bisa seorang ibu yang melahirkannya memiliki hati sekejam iblis. Ia mengungkit bagaimana ia selalu memprioritaskan ibunya di atas istri dan anaknya sendiri. Bagaimana ia selalu membela ibunya setiap kali ada gesekan dengan Atika, dan inilah balasan yang ia terima. Pengkhianatan terkeji terhadap anaknya. Ibu Tari mencoba mendekat, hendak memegang tangan Wildan sambil menangis memohon ampun. Namun Wildan menepis tangan ibunya dengan kasar, persis seperti ibunya menepis tangan Alia di video tadi. Wildan mundur menjauh, menatap ibunya dengan tatapan jijik yang belum pernah ia perlihatkan seumur hidupnya. Dengan suara lantang dan tegas, Wildan menjatuhkan vonisnya malam itu juga. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa mulai detik ini, ia menutup mata dan telinganya untuk mereka. Ia menyatakan bahwa ia tidak lagi memiliki uang sepeser pun untuk membiayai hidup ibu, Rifka, dan Sandi. Ia mencabut semua fasilitas yang selama ini ia usahakan mati-matian. Tidak ada lagi uang bulanan, tidak ada lagi pembayaran tagihan, tidak ada lagi sopir atau bensin gratis. Wildan menegaskan bahwa kewajibannya sebagai anak sudah ia anggap lunas dengan semua pengabdiannya selama ini yang ternyata sia-sia. Sekarang, prioritas hidupnya hanya satu, Atika dan Alia. Wildan kemudian beralih menatap Rifka dan Sandi. Ia mengusir iparnya itu secara halus namun menyakitkan. Ia mengatakan bahwa Sandi adalah lelaki yang tidak punya harga diri, karena hidup menumpang pada kakak ipar, dan membiarkan istrinya menjadi benalu. Wildan menantang Sandi untuk membuktikan dirinya sebagai kepala keluarga yang becus, bukan hanya sampah yang bisanya merokok dan main game seharian. Kata-kata Wildan menohok tajam tepat di ulu hati Sandi, namun Sandi tidak bisa membalas, karena ia sadar posisinya sangat lemah. Malam itu berakhir dengan Wildan yang masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras, meninggalkan ibu dan adik-adiknya yang menangis meraung-raung di ruang tengah, meratapi nasib mereka yang kini berada di ujung tanduk kehancuran. Atika, yang sejak tadi diam, hanya mematikan laptopnya, mencabut kabel, dan berjalan santai menyusul suaminya, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah malam penentuan itu, rumah besar yang dulunya hangat dan penuh kemewahan itu berubah drastis menjadi neraka dunia bagi Ibu Tari dan sekutunya. Tanpa suplai dana dari Atika dan pemutusan hubungan finansial total dari Wildan, roda kehidupan mereka macet total. Dampak pertama yang paling terasa adalah listrik. Token listrik prabayar yang biasanya selalu diisi penuh oleh Atika, kini telah habis dan meteran listrik terus berbunyi bip-bip-bip yang menyakitkan telinga, menandakan sisa daya yang kritis. Atika sengaja hanya mengisi token dengan nominal paling minimal, cukup untuk menyalakan lampu di kamar utama, kamar Alia, dapur, dan kulkas. Sisanya, gelap gulita. Kamar Ibu Tari yang biasanya sejuk kini berubah menjadi oven.
Tanpa AC dan tanpa kipas angin yang memadai, Ibu Tari menghabiskan hari-harinya dengan mengipas-ngipas tubuh menggunakan kardus bekas. Keringat bercucuran membasahi daster sutranya yang mulai lusuh karena dicuci manual. Mesin cuci dilarang dipakai oleh Atika untuk menghemat air dan listrik. Rifka dan Sandi pun setali 3 uang. Mereka yang terbiasa tidur sampai siang kini harus bangun pagi karena kepanasan dan gigitan nyamuk. Sebab obat nyamuk elektrik pun tidak lagi disediakan. Dapur yang dulunya adalah surga makanan kini menjadi tempat yang paling menyedihkan. Kulkas 2 pintu yang besar itu kini melompong. Tidak ada lagi kotak-kotak es krim, tidak ada lagi buah-buahan impor, tidak ada lagi daging wagyu atau ikan salmon. Yang tersisa hanyalah botol-botol air putih, beberapa butir telur, dan sayuran layu. Menu makanan sehari-hari mereka merosot tajam. Atika benar-benar memegang kendali penuh atas dapur. Ia memerintahkan pengasuh Alia untuk memasak makanan terpisah khusus untuk Alia dan Wildan dengan menu bergizi, sementara untuk penghuni lain, Atika hanya menyediakan beras kualitas rendah yang banyak kutunya, garam, dan kerupuk. Jika mereka ingin lauk, mereka harus membelinya sendiri. Masalahnya, Rifka dan Sandi sama sekali tidak memegang uang tunai. Sandi yang pengangguran selama ini mengandalkan uang rokok dari Wildan, yang kini sudah dihentikan total. Rifka yang biasa memegang kartu tambahan dari Wildan kini, mendapati kartunya sudah diblokir. Ketegangan di antara pasangan suami istri itu mulai memuncak. Rifka mulai menyalah-nyalahkan Sandi yang dianggap tidak berguna, tidak bisa mencari uang, dan hanya bisa menjadi beban. Pertengkaran mulut sering terjadi di kamar mereka, suara teriakan dan barang pecah terdengar hingga ke ruang tamu, menambah suram suasana rumah itu. Di tengah keputusasaan itu, Ibu Tari mencoba melancarkan strategi lamanya, playing victim dengan pura-pura sakit. Ia tahu kelemahan Wildan adalah rasa tidak tega melihat ibunya sakit. Suatu pagi, Ibu Tari tidak keluar kamar. Ia mengerang-erang keras, memanggil nama Wildan, mengatakan kepalanya sakit luar biasa dan dadanya sesak, seolah-olah ia terkena serangan jantung. Rifka berlari memanggil Wildan dengan panik, berharap sandiwara ini bisa meluluhkan hati kakaknya dan membuat keran uang kembali mengalir, minimal untuk biaya rumah sakit VIP. Wildan yang mendengar ibunya sakit sempat terlihat khawatir. Naluri anak berbaktinya sedikit terusik. Ia hendak bergegas melihat ibunya, namun Atika menahan lengannya. Dengan tatapan tenang, Atika berkata bahwa ia yang akan mengurus ibu. Atika mengatakan Wildan harus tetap berangkat kerja agar tidak dipotong gaji, karena sekarang mereka butuh banyak uang untuk masa depan Alia. Wildan, yang kini lebih percaya pada istri daripada ibunya, menurut. Ia membiarkan Atika menangani situasi itu. Atika masuk ke kamar Ibu Tari dengan membawa nampan. Di atas nampan itu hanya ada segelas air putih hangat dan semangkuk bubur polos tanpa topping apapun, bahkan tanpa kecap atau kerupuk. Ibu Tari yang sedang berakting memegang dada sambil merintih, terkejut melihat yang masuk adalah Atika, bukan Wildan. Ia langsung mengubah ekspresinya menjadi lebih dramatis, berharap Atika akan iba. Namun, Atika justru duduk di tepi ranjang dengan senyum tipis yang mengerikan. Atika meletakkan nampan itu di meja nakas. Ia meraba dahi Ibu Tari sekilas, lalu berkata dengan suara lembut namun menusuk, bahwa suhu tubuh ibu normal. Atika berbisik di telinga mertuanya itu, mengatakan bahwa sakit di zaman sekarang biayanya sangat mahal. Karena ibu sudah membuang rezeki cucu, maka sekarang ibu harus puas dirawat seadanya. Atika menyodorkan sendok berisi bubur tawar itu ke mulut Ibu Tari. Ibu Tari mencoba menolak, mengatakan buburnya tidak enak. Tapi Atika memaksanya makan dengan alasan orang sakit tidak boleh banyak protes. Dulu Alia menahan lapar dan haus 4 jam di parkiran ibu biarkan. Sekarang ibu makan bubur hangat ini, harusnya bersyukur, bisik Atika. Kalimat itu membuat Ibu Tari tersedak. Ia menyadari bahwa sakit pura-puranya ini justru menjadi bumerang yang menyiksanya. Atika merawatnya dengan telaten, dalam arti memastikan Ibu Tari tetap hidup untuk merasakan penderitaan, bukan untuk memanjakannya. Puncak kehancuran wibawa keluarga itu terjadi beberapa hari kemudian. Siang itu, saat matahari sedang terik-teriknya, gedoran keras terdengar di pagar depan rumah. Bukan gedoran tamu yang sopan, melainkan hantaman benda keras yang kasar dan intimidatif. Suara teriakan laki-laki terdengar memanggil nama Rifka dan Sandi dengan kata-kata kasar. Bayar utang. Keluar kalian penipu. Teriak suara-suara itu. Ternyata, itu adalah para penagih utang, debt collector, dari aplikasi pinjaman online ilegal yang digunakan Rifka untuk membiayai gaya hidup hedonnya selama ini. Karena Rifka tidak lagi mendapat suplai uang dari Wildan untuk membayar cicilan, bunga utangnya membengkak gila-gilaan dan kini jatuh tempo. Rifka dan Sandi gemetar ketakutan di dalam kamar, bersembunyi di balik selimut seperti tikus got. Ibu Tari yang masih lemas, karena kurang gizi, ikut panik.
Tetangga kanan-kiri mulai keluar rumah, menengok apa yang terjadi. Pemandangan itu sungguh memalukan. Rumah megah di kawasan elit itu, kini dikepung preman penagih utang yang berteriak-teriak memaki penghuninya. Atika, yang sedang ada di rumah karena libur kerja, keluar menemui para penagih itu dengan tenang. Ia tidak membayarkan utang itu. Sebaliknya, Atika membuka gerbang kecil dan mempersilakan para penagih itu untuk berteriak di teras asalkan tidak merusak properti. Atika berkata pada para penagih itu, orangnya ada di dalam, Pak. Silakan ditagih. Tapi jangan harap saya atau suami saya yang bayar. Itu utang pribadi mereka. Ucapan Atika itu didengar oleh para tetangga yang berkerumun. Wibawa keluarga Ibu Tari hancur lebur seketika. Mereka yang selama ini dikenal sebagai keluarga kaya raya dan terhormat, kini terungkap sebagai keluarga pengutang yang tidak tahu malu. Rifka akhirnya terpaksa keluar menemui penagih dengan wajah banjir air mata, memohon perpanjangan waktu sambil dicaci maki di depan umum. Malam itu, setelah para penagih pergi dengan ancaman akan kembali besok membawa massa lebih banyak, suasana rumah benar-benar seperti kuburan. Di tengah kegelapan kamar yang hanya diterangi cahaya bulan, Rifka dan Sandi berbisik-bisik merencanakan sesuatu yang nekat. Mereka sudah buntu. Tidak ada uang, tidak ada harga diri, dan dikejar utang. Mata mereka tertuju pada satu-satunya aset berharga yang tersisa, kotak perhiasan tua milik Ibu Tari yang disimpan di lemari terkunci. Bisikan jahat mulai merasuki pikiran mereka, rencana untuk mencuri dari ibu kandung sendiri, demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Kehancuran moral keluarga ini sudah mencapai titik nadir. Sementara Atika tidur nyenyak di kamarnya yang sejuk, tahu bahwa karma sedang bekerja dengan caranya yang sempurna. Beberapa hari setelah insiden memalukan dengan penagih utang, suasana di rumah itu perlahan berubah menjadi aneh. Atika yang sebelumnya bersikap dingin dan tak tersentuh, tiba-tiba mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Pagi itu, ia tidak lagi memasang wajah ketus saat berpapasan dengan Ibu Tari di ruang tengah. Sebaliknya, Atika menyapa mertuanya dengan nada bicara yang sopan dan lembut, seolah-olah perang dingin yang terjadi selama berminggu-minggu ini tidak pernah ada. Perubahan ini tentu saja membuat Ibu Tari, Rifka, dan Sandi merasa bingung sekaligus curiga. Mereka yang sudah terbiasa hidup dalam ketakutan akan diusir atau dibiarkan kelaparan, kini melihat secercah harapan bahwa menantu, sapi perah, mereka telah kembali jinak. Siang harinya, Atika pulang kerja dengan membawa bungkusan makanan dari restoran favorit keluarga. Aroma sate kambing dan gulai yang menggugah selera langsung memenuhi ruang makan, menggantikan bau apek dan menu tahu tempe yang selama ini menjadi mimpi buruk mereka. Atika menata makanan itu di meja makan dan memanggil seluruh anggota keluarga untuk makan siang bersama. Dengan ragu-ragu namun didorong oleh rasa lapar yang hebat karena perbaikan gizi yang buruk belakangan ini, Ibu Tari, Rifka, dan Sandi mendekat ke meja makan. Mereka makan dengan lahap, melupakan harga diri mereka sejenak. Di sela-sela makan siang itu, Atika membuka pembicaraan dengan topik yang sangat sensitif namun menarik bagi Ibu Tari. Ia mengingatkan bahwa seminggu lagi adalah hari ulang tahun Ibu Tari yang ke-60. Atika berkata dengan wajah penuh penyesalan, bahwa ia merasa bersalah atas ketegangan yang terjadi belakangan ini. Ia beralasan bahwa mungkin ia terlalu emosional karena masalah pekerjaan dan kelelahan mengurus Alia, sehingga melampiaskannya kepada keluarga. Atika meminta maaf secara lisan, meskipun matanya tidak memancarkan ketulusan yang sama, dan menawarkan sebuah proposal perdamaian yang sangat menggiurkan. Ia berjanji akan mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran untuk Ibu Tari di sebuah restoran hotel bintang 5 paling mewah di kota itu. Mendengar kata, pesta mewah, dan hotel bintang 5, mata Ibu Tari langsung berbinar. Egonya yang sempat hancur lebur gara-gara diteriaki penagih utang di depan tetangga, kini merasa mendapat angin segar. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk memulihkan nama baiknya. Ia membayangkan bisa mengundang teman-teman sosialitanya, kerabat jauh, dan tetangga-tetangga yang kemarin mencemoohnya, untuk memamerkan bahwa ia masih kaya raya dan disayang menantu. Keraguan di hati Ibu Tari seketika lenyap, tertutup oleh keserakahan dan gila hormat. Rifka dan Sandi pun ikut bersorak girang, membayangkan mereka bisa tampil mentereng lagi dan menikmati makanan mahal sepuasnya. Atika semakin meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa semua urusan reservasi tempat dan menu makanan akan ia urus. Ia meminta Ibu Tari untuk fokus saja mengundang tamu sebanyak-banyaknya agar pesta itu meriah. Atika bahkan menyarankan agar mereka tampil maksimal dengan pakaian terbaik. Namun, ketika Rifka mengeluh bahwa baju-bajunya sudah ketinggalan zaman dan ia tidak punya uang untuk membeli yang baru, Atika dengan cerdik tidak langsung memberi uang tunai. Ia justru memanas-manasi Rifka dengan mengatakan bahwa sayang sekali jika di pesta semewah itu mereka tampil lusuh. Atika menyiratkan bahwa setelah pesta selesai dan hubungan mereka membaik, ia akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan,
termasuk biaya baju, sebagai kado tambahan. Terperangkap dalam janji manis itu, Rifka dan Ibu Tari menjadi nekat. Karena kartu kredit mereka sudah macet dan uang tunai tidak ada, mereka mengambil jalan pintas yang berbahaya. Rifka menggunakan limit aplikasi belanja paylater miliknya yang masih tersisa sedikit, dan bahkan nekat meminjam uang dari teman lamanya dengan janji akan dikembalikan 2 kali lipat minggu depan setelah mendapat uang dari Atika. Mereka membeli gaun-gaun pesta yang sangat mahal, sepatu bermerek, hingga menyewa jasa perias wajah profesional untuk hari haji. Mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya demi satu malam kemewahan, yakin 100% bahwa Atika sudah luluh dan akan membereskan semua kekacauan finansial mereka seperti sedia kala. Seminggu itu dihabiskan dengan kesibukan persiapan pesta. Ibu Tari sibuk menelepon teman-temannya, menyebarkan undangan digital dengan kata-kata yang sombong, menekankan bahwa pesta ini diadakan di ballroom restoran hotel ternama. Ia ingin memastikan semua orang tahu bahwa keluarga Tari belum bangkrut. Wildan, yang mengetahui rencana pesta ini, sempat bertanya pada Atika secara pribadi di kamar mereka. Ia bingung mengapa istrinya tiba-tiba ingin merayakan ulang tahun ibunya setelah semua kejahatan yang mereka lakukan. Atika hanya menjawab dengan senyuman misterius, sambil mengelus kepala Alia yang sedang tidur. Ia berkata pada suaminya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perpisahan yang layak, dan ini adalah cara Atika memberikan kenangan terakhir yang tak terlupakan bagi ibunya. Wildan yang sudah menyerahkan kepemimpinan rumah tangga pada istrinya memilih untuk diam dan percaya, meskipun hatinya merasa was-was. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak sore, Ibu Tari, Rifka, dan Sandi sudah berdandan heboh. Mereka mengenakan pakaian baru yang gemerlap, perhiasan, yang ternyata palsu karena yang asli sudah dijual diam-diam oleh Sandi namun belum ketahuan, dan parfum yang menyengat. Mereka memesan taksi online premium, lagi-lagi dengan fitur bayar tunda, menuju hotel tempat pesta diadakan. Atika dan Wildan tidak berangkat bersama mereka. Atika beralasan bahwa ia dan Wildan harus menjemput kue ulang tahun spesial, dan akan menyusul langsung ke lokasi. Tanpa rasa curiga sedikitpun, rombongan Ibu Tari berangkat dengan hati berbunga-bunga, tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang sesungguhnya. Sesampainya di restoran hotel, Ibu Tari disambut oleh kemewahan yang memukau. Lampu kristal menggantung indah, meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak sutra, dan pelayan berseragam rapi siap melayani. Para tamu undangan mulai berdatangan. Teman-teman arisan Ibu Tari, tetangga yang penasaran, hingga kerabat jauh memenuhi ruangan itu. Ibu Tari menyambut mereka dengan dagu terangkat tinggi, memamerkan senyum kemenangan. Ia bercerita bohong sana-sini, mengatakan bahwa menantunya yang sukses sengaja membuat pesta kejutan ini sebagai bukti bakti. Tamu-tamu yang hadir memberikan selamat, memuji betapa beruntungnya Ibu Tari, membuat wanita tua itu melambung tinggi ke awang-awang. Makanan pembuka mulai disajikan, dan pesta pora pun dimulai tanpa kehadiran tuan rumah yang sebenarnya. Pesta berjalan dengan sangat meriah dan penuh gelak tawa. Hidangan-hidangan mewah mulai dari seafood segar, daging panggang impor, hingga aneka hidangan penutup yang cantik tersaji melimpah di meja prasmanan. Ibu Tari, Rifka, dan Sandi benar-benar menikmati momen itu. Mereka makan dengan lahap, seolah membalas dendam atas kelaparan mereka selama berminggu-minggu makan tahu tempe. Rifka sibuk berfoto selfie di setiap sudut ruangan dan mengunggahnya ke media sosial dengan takarir pamer, sementara Ibu Tari sibuk menerima kado-kado dari tamu undangan. Sandi bahkan memesan minuman tambahan yang harganya selangit, merasa aman karena yakin Atika yang akan menanggung semuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, kegelisahan mulai muncul. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, namun sosok Atika dan Wildan belum juga terlihat batang hidungnya. Beberapa tamu mulai bertanya-tanya di mana keberadaan anak dan menantu yang katanya menyelenggarakan pesta megah ini. Ibu Tari mulai kehabisan alasan. Awalnya ia bilang macet, lalu bilang sedang mengambil kue, kemudian bilang ada urusan mendadak sebentar. Keringat dingin mulai merembes di balik lapisan bedak tebal di wajahnya. Ia mencoba menghubungi ponsel Wildan dan Atika berkali-kali, namun kedua nomor tersebut tidak aktif. Pesan singkat yang dikirim Rifka pun hanya bercentang satu. Situasi semakin memanas ketika waktu makan malam selesai, dan para tamu mulai berpamitan pulang satu persatu. Mereka pulang dengan perut kenyang dan membawa souvenir, meninggalkan Ibu Tari dan keluarganya yang masih menunggu dengan cemas di meja utama. Hingga akhirnya, ruangan itu kosong. Hanya tersisa Ibu Tari, Rifka, Sandi, dan tumpukan piring kotor. Suasana yang tadinya riuh rendah berubah menjadi sunyi yang mencekam. Pelayan restoran mulai membereskan meja, dan seorang pria berjas rapi, manajer restoran, berjalan mendekati meja mereka dengan membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Manajer itu tersenyum sopan namun, matanya menyiratkan ketegasan profesional. Ia menyodorkan map tersebut kepada Ibu Tari.
Di dalamnya terdapat struk tagihan yang panjangnya menjuntai. Ibu Tari membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak melihat deretan angka 0 di bagian total tagihan. Jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah, angka yang sangat fantastis untuk sebuah makan malam. Manajer itu menjelaskan dengan ramah bahwa sesuai prosedur, pembayaran harus segera dilunasi sebelum pelanggan meninggalkan tempat, mengingat nominalnya yang besar. Wajah Ibu Tari pucat pasi. Ia mencoba berdalih, mengatakan bahwa menantunya, Atika, yang akan datang membayarnya sebentar lagi. Ia meminta manajer itu menunggu. Namun, manajer itu mengerutkan kening. Ia berkata bahwa reservasi ini memang dibuat atas nama Ibu Tari, dan tidak ada catatan mengenai pihak ketiga yang akan menanggung pembayaran. Atika memang yang menelepon untuk memesan, tetapi ia mendaftarkan semuanya atas nama Ibu Tari sebagai penanggung jawab. Jantung Ibu Tari serasa berhenti berdetak. Ia sadar ia telah masuk ke dalam perangkap. Di tengah kepanikan itu, ponsel Ibu Tari berdering. Nama, Atika, muncul di layar. Dengan gerakan cepat dan penuh harap, Ibu Tari mengangkat telepon itu. Ia langsung menyalakan mode pengeras suara, loudspeaker, agar manajer restoran bisa mendengar bahwa menantunya akan membayar. Ibu Tari berteriak histeris di telepon, bertanya di mana Atika dan menyuruhnya segera datang untuk membayar tagihan karena pihak restoran sudah menagih. Rifka dan Sandi mendekat ke ponsel, berharap mendengar kabar baik. Namun, suara yang keluar dari pengeras suara itu bukanlah suara panik atau permintaan maaf. Suara Atika terdengar sangat tenang, santai, dan datar. "Loh, bukannya ibu orang kaya?" ucap Atika dengan nada yang menyeratkan ejekan halus namun tajam. "Ibu kan orang hebat yang sanggup belanja banyak di mall, sambil tega ninggalin cucu sendirian di parkiran gelap selama 4 jam. Masa bayar makan segitu saja minta menantu? Bayar sendiri dong, Bu. Anggap saja itu hadiah perpisahan dari saya, karena saya dan Wildan tidak akan pernah kembali lagi ke kehidupan kalian." Kalimat itu menggema di ruangan restoran yang sepi, didengar jelas oleh manajer, pelayan, dan beberapa petugas keamanan yang mulai mendekat. Ibu Tari ternganga, mulutnya terkunci rapat, napasnya sesak. Ia baru menyadari bahwa ini semua adalah skenario balas dendam yang disusun dengan sangat rapi. Pesta ini bukanlah perayaan kasih sayang, melainkan panggung eksekusi sosial baginya. Atika melanjutkan kalimatnya sebelum menutup telepon. "Oh ya, selamat ulang tahun, Bu. Semoga panjang umur untuk menikmati sisa hidup di jalanan." Sambungan telepon terputus. Bunyi tututut yang monoton terdengar seperti lonceng kematian bagi nasib mereka. Ibu Tari menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tubuhnya lemas seketika. Pandangannya menggelap. Rasa malu, marah, dan takut bercampur menjadi satu hantamana yang tak tertahankan bagi fisiknya yang sudah tua. Ia ambruk pingsan di kursi restoran, membuat Rifka menjerit histeris. Kericuhan terjadi. Manajer restoran yang menyadari bahwa keluarga ini tidak memiliki kemampuan bayar segera memanggil kepala keamanan. Ia memerintahkan agar Rifka dan Sandi ditahan di kantor keamanan hotel sebagai jaminan, dan memanggil polisi jika pembayaran tidak segera diselesaikan. Malam ulang tahun yang seharusnya menjadi momen kejayaan itu berakhir tragis. Ibu Tari yang pingsan tidak segera dibawa ke rumah sakit mewah, melainkan hanya dibaringkan di sofa lobi hotel sambil dikipasi oleh satpam. Rifka dan Sandi menangis meraung-raung saat digiring oleh petugas keamanan, memohon-mohon agar dilepaskan, namun tidak ada yang peduli. Pakaian pesta mahal mereka kini tampak konyol dan menyedihkan. Mereka terjebak dalam utang restoran puluhan juta, belum lagi utang paylater dan pinjaman teman yang mereka gunakan untuk membeli baju. Dalam satu malam, Atika berhasil menghancurkan sisa-sisa kehormatan dan harapan hidup mereka tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Sementara di tempat lain, Atika dan Wildan sedang duduk tenang di balkon rumah baru mereka, menikmati teh hangat di bawah sinar bulan, merasa lega karena kanker dalam hidup mereka telah berhasil diangkat sampai ke akar-akarnya. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam sejarah hidup Ibu Tari, Rifka, dan Sandi. Setelah drama memalukan di restoran hotel yang berakhir dengan kedatangan pihak kepolisian, mereka akhirnya diperbolehkan pulang setelah melalui proses negosiasi yang alot dan menghancurkan harga diri. Pihak manajemen restoran, yang tidak mau rugi, memaksa mereka menandatangani surat perjanjian utang di atas meterai dengan jaminan kartu tanda penduduk, KTP, asli mereka bertiga. Tidak hanya itu, ponsel pintar milik Rifka dan Sandi juga ditahan oleh pihak keamanan sebagai jaminan tambahan sampai mereka bisa melunasi tagihan puluhan juta tersebut. Mereka keluar dari lobi hotel mewah itu dengan langkah gontai, wajah tertunduk lesu, dan tatapan mata kosong, diiringi bisik-bisik mencemooh dari beberapa pegawai hotel yang menyaksikan kejadian itu. Pakaian pesta gemerlap yang mereka kenakan kini terasa seperti kostum badut yang mengejek nasib mereka sendiri.
Karena tidak memiliki uang sepeser pun untuk memesan taksi online, dan ponsel mereka pun sudah disita, mereka terpaksa berjalan kaki cukup jauh keluar dari area hotel menuju jalan raya utama untuk mencari angkutan umum termurah yang masih beroperasi larut malam. Ibu Tari yang sudah sadar dari pingsannya terus-menerus menangis sesenggukan, meratapi nasibnya sambil memegangi dadanya yang sesak. Kakinya yang terbiasa dimanjakan sepatu nyaman kini lecet, karena memakai sepatu hak tinggi murahan yang ia beli dengan paylatar. Rifka dan Sandi berjalan di belakangnya dalam diam, tidak ada lagi tenaga untuk saling menyalahkan. Rasa lapar, lelah, dan malu telah menguras habis energi mereka. Di dalam benak mereka, satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah segera sampai di rumah, merebahkan diri di kasur empuk, dan berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat matahari terbit. Perjalanan pulang terasa sangat menyiksa. Mereka harus berganti angkutan umum 2 kali, berdesak-desakan dengan penumpang lain yang memandang aneh pada pakaian pesta mereka yang mencolok namun kusut. Sesampainya di kompleks perumahan, mereka masih harus berjalan kaki dari gerbang depan, karena angkutan umum tidak boleh masuk. Langkah kaki mereka seret menyusuri jalan aspal yang sunyi. Namun, setidaknya, pikiran akan rumah yang nyaman memberikan sedikit kekuatan. Mereka membayangkan akan segera minum air dingin dan tidur. Tapi, harapan sederhana itu pun hancur berkeping-keping begitu mereka tiba di depan pagar rumah. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh mengejutkan. Pagar rumah yang biasanya tertutup rapat namun tidak terkunci, kini tergembok dengan rantai besi besar yang melilit kuat. Lampu teras rumah mati, membuat halaman depan gelap gulita. Namun, di trotoar luar pagar, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, terlihat tumpukan kardus dan koper-koper besar yang sangat familiar. Itu adalah barang-barang pribadi mereka. Baju-baju Ibu Tari, koleksi sepatu Rifka, hingga perlengkapan gaming Sandi, semuanya tertumpuk rapi namun mengenaskan di pinggir jalan, seolah-olah sampah yang siap diangkut truk kebersihan. Sandi, dengan sisa tenaga yang ada, berlari mendekati pagar dan mencoba mengguncang gembok itu dengan panik. Terkunci rapat. Ia mencoba memanggil-manggil nama Wildan dan Atika, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah yang gelap dan sunyi itu. Ibu Tari yang melihat koper-kopernya di luar pagar langsung histeris. Ia berteriak-teriak memanggil nama anaknya, menggedor-gedor pagar besi hingga tangannya sakit. Tetangga yang mungkin mendengar keributan itu memilih untuk tidak keluar, sudah terlalu lelah dengan drama keluarga ini. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba lampu sorot dari sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan menyala, menyilaukan mata mereka. Pintu mobil itu terbuka. Keluarlah sosok Atika, masih mengenakan pakaian rapi yang ia pakai tadi siang. Ia berjalan perlahan mendekati pagar, wajahnya tenang tanpa ekspresi, kontras sekali dengan wajah-wajah panik keluarga suaminya. Atika berdiri di balik pagar, ternyata ia memegang kunci gembok namun tidak berniat membukanya. Ia berdiri di sana sebagai pemilik otoritas mutlak. Ibu Tari langsung bersimpuh di aspal, memegang jeruji pagar, memohon agar dibukakan pintu. Ia meminta maaf sambil menangis meraung-raung, berjanji akan berubah, berjanji akan menjadi mertua yang baik, asalkan ia boleh masuk dan istirahat. Atika menatap mertuanya dengan tatapan dingin yang tak tersentuh. Dengan suara datar namun tegas, ia memutus harapan terakhir mereka. Atika menjelaskan bahwa rumah ini, bangunan tempat mereka bernaung dan bertingkah semena-mena selama ini, adalah aset pribadinya. Rumah ini ia beli dengan uang warisan orang tuanya dan tabungan hasil kerja kerasnya sendiri, jauh sebelum ia menikah dengan Wildan. Sertifikat rumah ini 100% atas nama Atika. Selama ini, Atika mengizinkan mereka tinggal karena ia menghormati Wildan. Namun, setelah apa yang mereka lakukan pada Alia, rasa hormat itu sudah mati. Atika kemudian menjatuhkan bom terakhirnya. Ia memberitahu bahwa rumah ini sudah laku terjual sore tadi. Proses jual beli sudah selesai, dan pemilik baru akan mulai menempati rumah ini besok pagi untuk melakukan renovasi total. Oleh karena itu, Atika harus mengosongkan rumah malam ini juga. Barang-barang Ibu Tari, Rifka, dan Sandi sudah ia keluarkan semua tanpa tersisa satupun. Atika menunjuk tumpukan kardus di pinggir jalan itu dengan dagunya. Itu semua harta benda kalian. Silakan dibawa pergi. Saya sudah tidak punya urusan lagi dengan kalian, ucap Atika dingin. Mendengar itu, Sandi marah. Ia mencoba mengintimidasi Atika, mengatakan bahwa sebagai saudara ia punya hak, dan Wildan pasti tidak akan setuju dengan tindakan sepihak ini. Namun, Atika hanya tersenyum sinis. Ia memberitahu bahwa Wildan ada di dalam mobil itu, duduk di kursi belakang bersama Alia yang sedang tidur. Wildan tahu semua ini, dan Wildan sendirilah yang membantu Atika mengepak barang-barang mereka tadi sore. Wildan sudah memilih pihak, dan pilihannya adalah anak dan istrinya, bukan ibu dan adik-adiknya yang toksik.
Fakta bahwa Wildan ada di sana dan memilih untuk tidak keluar menemui mereka adalah pukulan telak yang meruntuhkan mental Sandy. Ibu Tari kembali memohon, kali ini lebih menyedihkan. Ia meratap bertanya di mana ia harus tidur malam ini. Bagaimana ia bisa hidup tanpa rumah? Atika mengangkat bahu acuh tak acuh. Ia mengingatkan kembali kejadian di parkiran mal. Saat Alia sendirian, ketakutan, dan tidak tahu harus kemana di parkiran gelap itu. Apakah ibu peduli? Tidak. Ibu malah asyik belanja. Sekarang, rasakanlah ketakutan yang sama. Langit malam ini cukup cerah, jadi ibu tidak akan kehujanan. Atika lalu berbalik badan, berjalan kembali menuju mobilnya. Ibu Tari mencoba meraih tangan Atika dari sela-sela pagar, namun Atika menghindar dengan gerakan cepat, seolah-olah tangan mertuanya adalah pembawa penyakit menular. Atika masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan melajukan kendaraannya meninggalkan pelataran rumah itu. Dari kaca spion, Atika bisa melihat Ibu Tari yang terduduk lemas di aspal, dipeluk oleh Rifka yang menangis, sementara Sandy menendang kardus dengan frustrasi. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang, keluarga yang dulu sombong itu resmi menjadi tunawisma, terusir dari surga yang selama ini mereka kotori dengan keserakahan mereka sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Roda kehidupan telah berputar dengan cepat, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan sesuai dengan apa yang telah mereka tanam. Di sebuah kawasan pinggiran kota yang padat penduduk, kumuh, dan bising, Ibu Tari, Rifka, dan Sandy kini menjalani kehidupan baru mereka. Jauh dari kemewahan pendingin udara sentral dan kasur ortopedi, mereka kini tinggal berdesak-desakan di sebuah rumah kontrakan petak yang sempit. Atapnya seng yang membuat ruangan terasa seperti neraka saat siang hari, dan dindingnya tipis sehingga suara pertengkaran tetangga, atau pertengkaran mereka sendiri, bisa terdengar jelas hingga keluar. Kehidupan mereka berubah 180 derajat. Tanpa ijazah tinggi dan keahlian kerja, Sandy terpaksa bekerja serabutan. Kadang ia menjadi kuli panggul di pasar induk, kadang menjadi tukang parkir liar yang sering dikejar-kejar petugas ketertiban kota. Kulitnya yang dulu bersih terawat kini terbakar matahari, kusam, dan kasar. Wajahnya selalu terlihat lelah dan penuh amarah. Setiap pulang kerja, bukan istirahat yang ia dapat, melainkan omelan Rifka yang mengeluh uang yang dibawa pulang terlalu sedikit, tidak cukup untuk membayar cicilan utang restoran yang masih mencekik leher mereka. Rifka sendiri tidak kalah menyedihkan. Ia yang dulu jijik menyentuh pekerjaan kasar, kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci gosok di Binatu Kiloan dekat kontrakan mereka. Tangan halusnya kini kasar dan pecah-pecah terkena detergen keras setiap hari. Punggungnya sering sakit karena harus menyetrika tumpukan baju pelanggan selama berjam-jam demi upah yang tak seberapa. Gaji mereka berdua habis hanya untuk membayar sewa kontrakan, makan seadanya, dan mencicil utang. Tidak ada lagi skincare, tidak ada lagi baju baru, tidak ada lagi jalan-jalan ke mall. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar bertahan hidup dan tidak diusir dari kontrakan. Ibu Tari adalah yang paling menderita secara batin. Di usia tuanya, ia harus menghabiskan hari-harinya di kamar kontrakan yang pengap, duduk di atas kasur busa tipis yang sudah kempes. Ia sering sakit-sakitan, mulai dari rematik yang kambuh karena tidur di lantai dingin hingga mak kronis karena sering telat makan. Namun, tidak ada yang benar-benar peduli. Rifka dan Sandy terlalu sibuk dengan penderitaan mereka sendiri, hingga sering membentak ibunya jika Ibu Tari mulai mengeluh. Ibu Tari sering menangis diam-diam, merindukan masa lalu di mana ia diperlakukan Mbak Ratu oleh Atika. Penyesalan itu datang setiap detik, menghantuinya, namun semuanya sudah terlambat. Ia telah membuang berlian demi mempertahankan kerikil, dan kini ia harus menelan kepahitan itu sendirian. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah kompleks perumahan baru yang asri, hijau, dan tenang, kehidupan Atika dan keluarganya berjalan dengan sangat harmonis. Rumah baru mereka mungkin tidak sebesar rumah lama, namun terasa jauh lebih luas dan lapang karena dipenuhi oleh cinta dan ketenangan, bukan drama dan kepalsuan. Wildan telah berubah menjadi sosok suami dan ayah yang jauh lebih baik. Tanpa beban menanggung gaya hidup parasit keluarganya, ia bisa fokus menabung dan memanjakan anak istrinya dengan cara yang wajar. Hubungannya dengan Atika semakin erat, dibangun di atas rasa saling percaya dan visi yang sama untuk melindungi keluarga kecil mereka. Alia pun telah pulih sepenuhnya dari trauma kejadian di mall. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan percaya diri. Atika memasukkannya ke sekolah dasar terbaik yang memfasilitasi bakat seni Alia. Tidak ada lagi rasa takut akan dimarahi nenek atau diejek sepupu. Di rumah ini, Alia adalah prioritas utama. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama, entah itu berkebun di halaman belakang, membaca buku bersama, atau sekadar memasak makanan favorit Alia.
Kebahagiaan mereka sederhana namun nyata, jauh dari kemewahan semu yang dulu dipaksakan oleh Ibu Tari. Suatu sore yang cerah, Atika sedang menyetir mobil barunya pulang menjemput Alia dari tempat les melukis. Mereka sedang asyik bernyanyi mengikuti lagu di radio, tertawa lepas menikmati momen ibu dan anak. Mobil mereka berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah di sebuah persimpangan jalan yang cukup ramai, tidak jauh dari pasar tradisional. Saat menunggu lampu hijau, mata Atika tanpa sengaja menangkap pemandangan di trotoar sebelah kiri. Di sana, berjalan tertatih-tatih di bawah terik matahari sore, terlihat sosok perempuan tua dengan rambut memutih yang kusut, mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar. Perempuan itu menjinjing kantong kresek hitam kecil yang terlihat ringan, mungkin hanya berisi sedikit sayuran sisa pasar. Wajahnya keriput, matanya cekung dan layu, memancarkan aura kesedihan yang mendalam. Itu adalah Ibu Tari. Ia baru saja pulang dari pasar, berjalan kaki demi menghemat ongkos ojek, kembali ke kontrakannya yang panas. Jantung Atika berdesir pelan, namun bukan rasa kasihan yang muncul, melainkan rasa lega. Lega karena ia telah berhasil menyelamatkan keluarganya dari pengaruh buruk wanita itu. Alia, yang duduk di kursi penumpang depan, juga melihat sosok itu. Anak itu terdiam sejenak, mengenali neneknya meski penampilannya sudah berubah drastis. Alia menoleh pada ibunya, meminta izin lewat tatapan mata. Atika mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Atika menurunkan kaca jendela mobil sebelah kiri. Alia melongokkan kepalanya sedikit. "Nenek," panggil Alia dengan suara riang khas anak kecil yang polos, tanpa dendam. Ibu Tari menoleh kaget. Matanya menyipit karena silau matahari, lalu terbelalak saat mengenali cucunya di dalam mobil yang nyaman dan sejuk itu. Ia melihat Alia yang bersih, cantik, dan bahagia. Lalu matanya beralih menatap Atika yang duduk di balik kemudi. Atika tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Ibu Tari, lalu memberikan sebuah senyuman. Senyuman yang sopan, namun tegas. Senyuman yang mengatakan, "Saya menang, dan Anda kalah." Senyuman itu adalah penutup dari segala rasa sakit hati yang pernah ia rasakan. Ibu Tari terpaku di trotoar, bibirnya bergetar ingin memanggil nama mereka, tangannya sedikit rangkat ingin menggapai, namun rasa malu yang teramat sangat menahannya. Ia sadar, ia tidak lagi memiliki tempat di mobil itu, maupun di hidup mereka. "Dadah, Nenek," seru Alia sambil melambaikan tangan mungilnya. Tepat saat itu, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Atika menaikkan kembali kaca jendela mobil, memutus kontak mata dengan masa lalunya. Ia menginjak pedal gas, dan mobil pun melaju mulus membelah jalanan, meninggalkan Ibu Tari yang berdiri mematung di pinggir jalan, menelan debu jalanan dan asap knalpot, sendirian dalam penyesalan yang tidak akan pernah berujung. Mobil Atika semakin jauh dan akhirnya menghilang di tikungan, membawa serta masa depan cerah mereka, sementara Ibu Tari harus kembali melangkah gontai menuju kegelapan nasib yang ia ciptakan sendiri. Di dalam mobil, Atika mengelus kepala Alia dengan sayang. "Mau makan apa malam ini, sayang?" tanyanya lembut. "Ayam goreng buatan ibu," jawab Alia semangat. Atika tersenyum lebar. Hatinya terasa sangat ringan. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, dan kini, hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai.